warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan project yang kedua, yaitu membuat video pembelajaran pada pelatihan menulis modul yang terintegrasi dengan YouTube. Jadi kita sudah sampai pada project yang kedua. Di project yang pertama, di video sebelumnya teman-teman sudah menyimak bagaimana menggunakan aplikasi bawaan dari HP atau dari tab yang bisa langsung digunakan untuk merekam layar. Jadi di beberapa HP atau sekarang mayoritas HP sudah ada screen recordernya. Nah, bisa memanfaatkan itu teman-teman, tapi bagi teman-teman yang HP-nya tidak ada screen recorder bawaan dari HP, maka teman-teman bisa menginstal dari Play Store. Teman-teman bisa memanfaatkan banyak aplikasi screen recorder yang digunakan untuk merekam layar pada saat membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran yang nanti akan kita buat akan kita unggah ke YouTube dan nanti akan kita pasang tautannya di modul yang sudah kita buat. Jadi kita akan buat semudah mungkin tanpa edit, tanpa ribet. Setelah kita membuat, kita langsung mengunggah ke YouTube. Nah, nanti bila teman-teman ingin berimprovisasi sendiri, ada openingnya, ada closingnya, itu nanti teman-teman bisa belajar banyak tutorial yang ada di YouTube. Nah, sekarang saya ingin memberikan tutorial bahwa video pembelajaran yang kita buat itu sangat mudah. Bahkan kita bisa menggunakan HP. Kita tidak perlu laptop, tidak perlu komputer, tidak perlu menggunakan mic eksternal misalnya. Di sini saya merekamnya menggunakan mic bawaan dari tab yang saya gunakan untuk merekam ini. Nah, baik, saya akan memperkenalkan aplikasi yang saya pakai biasanya selain aplikasi bawaan. Di sini saya menggunakan AZ Screen Recorder. Saya menggunakan aplikasi ini selain aplikasi bawaan. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki perekam layar apapun, kalau saya menggunakan AZ, maka silakan buka Play Store. Silakan teman-teman pasang dulu AZ Screen Recorder seperti ini. Nah, di sini sudah ada teman-teman AZ Screen Recorder, video recorder, dan live streaming. Teman-teman bisa mengunduh. Kebetulan punya saya sudah, jadi saya tidak perlu memasang ulang atau menginstal ulang. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan AZ Screen Recorder ini. Kita langsung saja teman-teman. Biasanya kalau sudah kita buka nanti akan ada di menu seperti ini teman-teman, atau ada di samping dengan menu kecil seperti ini. Nah, ini. Nah, yang paling atas ini kita gunakan untuk merekam layar. Jadi nanti tinggal tekan saja, nanti akan ada countdown, jadi hitung mundur begitu untuk memulai perekaman layar. Nah, karena saya di sini merekam layar, saya tidak mungkin merekam layar pakai dua aplikasi karena satunya nanti pasti akan mati, jadi tidak bisa dipakai. Makanya saya tidak memberikan tutorial se-rigid mungkin karena saya menggunakan satu perekam layar. Baik, sekarang silakan dibuka PowerPoint-nya sebelum kita merekam layar. Saya pakai pertemuan ke-14 ini. Pastikan bahwa HP-nya teman-teman sudah terinstall Office seperti di pertemuan yang pertama pada saat pembahasan project. Ya, silakan di slideshow seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa membuat pembuka yang bagus begitu di PowerPoint. Kalau ini adalah template-nya untuk modul. Teman-teman bisa menggunakan pakai Corel silahkan, atau pakai PowerPoint saja sudah cukup. Nah, untuk memindah ke slide selanjutnya, silahkan tekan layar sebelah kanan teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal dari materi yang nanti akan kita sampaikan. Sama dengan project yang pertama, tidak ada perbedaan. PowerPoint-nya juga nanti kita set akan muncul per paragraf. Jadi per kalimat begitu. Per kalimat muncul kita jelaskan, per kalimat muncul kita jelaskan. Di sini kita tidak menggunakan pen tablet atau tablet yang ada pennya seperti Samsung Galaxy Tab begitu.
yang ada pensilnya, kita tidak menggunakan itu karena kita di sini menyederhanakan atau sesederhana mungkin ketika kita membuat video pembelajaran. Cukup pakai HP saja dan pakai slide PowerPoint, itu sudah cukup. Nah, jika teman-teman ingin mengembangkan sendiri, silahkan. Ingin membeli pen tablet misalnya, ingin mengembangkan PowerPoint-nya juga tidak ada masalah. Mau menambahkan gambar, animasi dan seterusnya, itu semuanya akan sangat bagus ketika teman-teman bisa mengembangkan diri. Nah, di sini saya hanya akan memberikan tutorial yang sederhana mungkin. Nah, di sini kita buat judul seperti ini, teman-teman. Jadi, yang kita bahas di sini adalah gejala alam biotik. Hati-hati menggunakan background di dalam PowerPoint, kalau bisa backgroundnya yang tidak mengganggu teks, teman-teman, tidak mengganggu teks yang kita sampaikan. Jadi seperti ini teksnya terlihat jelas sehingga anak-anak bisa melihat dengan jelas. Memang penekanannya adalah di teks penjelasan pelajarannya. Jadi kita next dulu. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan pembuka sebagaimana kita di kelas misalnya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang gejala alam biotik. Anak-anak bisa membuka buku teksnya atau buku pelajarannya di halaman 10-15. Bila belum membaca, silakan jeda dulu atau di pause dulu video ini. Adik-adik atau anak-anak bisa membaca dulu. Nah, itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca. Jadi sebagaimana kita mengajar di depan kelas. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, hanya media saja yang kita pakai adalah media di YouTube. Kita bisa next seperti ini. Kita tekan sebelah kanan. Nah, yang pertama adalah gejala alam biotik tumbuh dan berkembang. Nanti baru kita munculkan satu seperti ini. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan. Kita bisa menjelaskan pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, perbedaannya apa. Nah, kita bisa memberikan gambar pendukung sebenarnya di sini. Jadi nanti teman-teman bisa mengembangkan PowerPoint-nya sendiri. Yang penting tujuannya adalah kita ingin menyampaikan materi yang ada di buku teks atau yang ada di modul menjadi penjelasan seperti ini. Karena anak-anak akan kesulitan ketika hanya mengandalkan buku yang dia baca. Apalagi teman-teman yang mengampu mata pelajaran matematika, fisika, kimia, hal-hal yang berhubungan dengan hitungan misalnya, atau akuntansi, bisa jadi akan lebih sulit anak-anak membaca karena membutuhkan penjelasan dari gurunya, termasuk latihan soal, termasuk pembahasan soal, baik soal ulangan harian maupun ulangan tengah semester dan seterusnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, di sini penjelasannya bisa kita dengan kata-kata. Kalau teman-teman kesulitan atau sering lupa sehingga nanti penjelasannya tidak lancar, teman-teman bisa menggunakan buku sebenarnya. Tetapi teman-teman harus memperhatikan, harus ada intonasi-intonasi sehingga tidak terkesan membaca, tidak terkesan kaku video yang kita buat. Jadi misalnya teman-teman membuka buku kan tidak kelihatan membuka bukunya. Jadi nanti bisa penjelasannya bisa dibacakan dari situ dengan intonasi atau penjelasan tambahan yang diperlukan anak-anak. Tentu teman-teman sendiri yang tahu kondisi peserta didiknya. Nah, di sini tinggal next saja seperti ini, tinggal next seperti ini dengan penjelasan tambahan sehingga anak-anak bisa memahami tentang misalnya di sini tumbuh dan berkembang itu seperti apa. Gerak yang selanjutnya adalah gerak misalnya. Nah, seperti ini kita bisa jelaskan atau kita beri penjelasan dengan sekali muncul seperti ini. Nah, kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif. Jadi hewan itu bergeraknya tidak seperti bergeraknya tumbuhan. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu penjelasan-penjelasan seperti itu yang bisa kita gunakan untuk memberikan penjelasan terhadap buku yang sudah dipunyai siswa. Nah, itu teman-teman, sebenarnya project ini sama dengan project yang kedua, tetapi perbedaannya adalah kita menggunakan aplikasi pihak ketiga di sini. Jadi kita menggunakan perekam layar dari AZ ini tadi, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan AZ Screen Recorder yang teman-teman bisa pakai untuk merekam layar. Sebenarnya sama dengan project kita yang pertama. Nah, bagi teman-teman yang HP-nya tidak ada bawaan dari
perekam layar, maka bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di Google Play Store. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mengisi daftar hadir daring, teman-teman. Terus di sini teman-teman bisa melanjutkan membuat project. Nah, nanti pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat channel YouTube, bagaimana cara mengunggahnya, terus bagaimana cara membuat tautan, terus nanti kita bagaimana memasang di modul yang sudah kita buat. Like video ini jika suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi materi-materi dari kelasku online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.